Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi bareng untuk persiapan rekrutmen P3K untuk guru dan tenaga kependidikan pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2026. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman lanjut belajar untuk persiapan tes kompetensi manajerial untuk video part keempat. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman bisa tonton dari part pertama. Dan nanti teman-teman bisa cek aja ya di channelku ini karena udah ada cukup banyak video-video yang aku upload. Untuk teman-teman yang berfokus belajar seputar rekrutmen P3K, teman-teman berfokus saja untuk mempelajari kompetensi teknis, kemudian yang berkaitan dengan manajerial dan sosial kultural. Nah, berbeda ya kalau dengan teman-teman yang belajar untuk CPNS pada umumnya yang SKD, SKB yang ada di UTBK TKP dulu ya buat SKD ya gitu. Jadi jangan sampai salah belajar dan teman-teman pantau terus nih website SSC ASN karena nanti update informasi timeline proses rekrutmennya itu akan diupdate di sini. Ya, kadang kan ada yang langsung sesuai dengan waktunya, kadang nanti ada pengumuman dadakan, misalkan pengumuman administrasinya mundur kayak kayak yang terjadi sekarang ya gitu. Dan video ini aku upload tidak jauh dari waktu revisi seleksi administrasi. Nah, yang tadinya harusnya diumumkan kemarin tanggal 26 Juni, nanti akan diumumkan pada 30 Juni 2026. Video ini aku ambil tanggal 30 Juni. Jadi bagi teman-teman silahkan pantau aja. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya. Jadi di sini kayak biasa, aku akan display latihan soalnya. Karena ini yang berkaitan dengan manajerial dan sosial kultural itu nanti akan muncul bagi teman-teman yang lamar di formasi guru atau yang tendik ya teman-teman ya yang ada 5 formasi yang beda itu, maka teman-teman tinggal tonton aja. Nanti aku akan display soalnya. Kalau nanti misalkan teman-teman masih mengerjakan, di pause aja videonya. Kalau udah selesai, tinggal di play lagi. Nanti misalkan ada pertanyaan atau ada koreksi, boleh tuliskan di kolom komentar. Barangkali ada koreksi dari soal, jawaban, maupun pembahasanku. Oke, kita langsung masuk aja ke latihan soalnya, teman-teman. Silahkan, ini adalah latihan soal yang pertama. Kira-kira kalau ada studi kasus kayak begini, kalau misalkan nanti asumsinya teman-teman itu sebagai koordinator implementasi sistem, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan apa? Oke, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah yang D. Mempelajari seluruh fitur dashboard, melatih pengguna lain, memanfaatkan data digital dalam pengambilan keputusan, serta mengevaluasi penerapannya secara berkala. Jadi nanti teman-teman, kalau teman-teman nonton dari part pertama sampai dengan part ini atau mungkin nanti ada part selanjutnya, teman-teman jangan berusaha menghafal soalnya. Karena balik lagi, saya bukan pembuat soal, kita nggak tahu nanti soal yang keluar kayak gimana. Tapi untuk kompetensi manajerial, teman-teman temukan kata kuncinya. Makin teman-teman nonton videoku akan paham, oh kemampuan manajerial, kompetensi manajerial tuh ada kata kunci kayak gini gitu. Jadi di sini kompetensi manajerial yang aku pengen tunjukkan ke teman-teman adalah literasi digital. Oke, kita lanjut ya. Silahkan teman-teman. Latihan soal yang kedua. Untuk studi kasus ini, kira-kira langkah yang paling tepat untuk dilakukan yang mana? Silahkan. Oke, untuk soal yang nomor dua, jawabannya adalah yang C, menganalisis perubahan pasar, mempelajari kekuatan perusahaan, menentukan arah jangka panjang, kemudian menyusun program yang mendukung keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Untuk tes manajerial, teman-teman, aku akan coba mix ya antara studi kasus yang berkaitan dengan lingkungan sekolah
interaksi lingkungan sekolah maupun interaksi korporasi, lingkungan perusahaan pada umumnya, kayak gitu. Karena kita nggak tahu nanti kompetensi manajerial yang diukur itu bentuknya misalkan studi kasus begini, dia apakah membuat asumsi-asumsi kondisi di lingkungan sekolah atau ya interaksi profesional di dunia kerja pada umumnya. Jadi biar teman-teman nanti terbiasa. Untuk soal yang nomor dua ini, kompetensi manajerial apa yang diukur, yaitu kemampuan berpikir strategis. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang C. Lanjut teman-teman, latihan soal yang nomor tiga. Kalau misalkan teman-teman ada kasus kayak begini, terus teman-teman diminta untuk membantu kayak gitu. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah apa? Silahkan tentukan jawabannya. Untuk latihan soal yang nomor tiga, jawabannya adalah yang E. Mendampingi proses penyusunan laporan, memberikan contoh yang benar, menyampaikan umpan balik setelah pekerjaan selesai, serta memantau perkembangan kompetensinya. Teman-teman di sini harus bisa memilih bahwa, oh ini kompetensi apa? Kata kuncinya coaching ini tuh ya. Ini adalah suatu kompetensi manajerial yang harus dimiliki, teman-teman. Coba kita masuk studi kasus yang keempat. Tindakan paling tepat untuk dilakukan kalau ada case kayak gini apa, teman-teman? Oke, untuk soal yang nomor 4, jawabannya adalah yang D. Menyusun urutan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak pekerjaannya. Kemudian membuat jadwal pelaksanaan yang realistis, serta memonitor penyelesaiannya secara berkala. Jadi manajemen waktu adalah fokus dari soal nomor 4 ini. Ini termasuk kompetensi manajerial. Teman-teman nanti boleh riset di luar ya, googling atau di mana gitu. Detail kompetensi manajerial. Oh, itu ada banyak banget teman-teman. Ya, dan dari banyak ini teman-teman nggak harus menghafal. Pahami aja kata-kata kuncinya, kompetensi-kompetensinya. Kalau mau lebih simpel, tonton semua video partku ya. Lanjut teman-teman, latihan soal yang nomor 5. Kalau ada fenomena kayak gini, ada kasus seperti ini, kira-kira langkah paling tepat untuk dilakukan adalah yang mana, teman-teman? Untuk soal yang nomor 5, jawabannya adalah yang A. Menganalisis kebutuhan pengguna layanan, menyederhanakan proses yang tidak diperlukan, serta menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan dan keamanan sekolah. Orientasi pelayanan itu adalah kompetensi yang diukur di soal ini. Lanjut, soal yang nomor 6. Kalau misalkan teman-teman itu ditunjuk jadi ketua tim implementasi, kira-kira langkah apa yang di awal akan teman-teman lakukan? Silahkan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal yang nomor 6, jangan sampai terkecoh ya. Sadar nggak teman-teman dari tadi banyak pilihan ganda yang kelihatannya mirip-mirip, tapi kalau teman-teman menemukan kata kuncinya, biasanya kata kerja tuh. Wah, ini kayaknya bukan nih, ya, gitu. Oke, untuk yang soal nomor 6 ya, jawabannya adalah yang A. Dari bentuk soalnya, teman-teman bisa kebayang nggak bahwa kompetensi manajemen resiko itu adalah yang diukur dari soal nomor 6 ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Mengidentifikasi seluruh potensi risiko, menilai kemungkinan serta dampaknya, kemudian menyusun langkah mitigasi sebelum sistem mulai diterapkan. Kayak gitu. Seolah-olah yang B benar ya, gitu, melaksanakan implementasi gitu. Gitu. Sesuai jadwal. Ya betul sih. Cuma lihat pilihan yang lain kayak gitu. Jadi kita jangan buru-buru karena yang ditanya adalah langkah pertama. Ada jawaban yang lebih baik. Lanjut soal yang nomor 7. Ada studi kasus kayak gini. Kalau teman-teman ditunjuk sebagai koordinator akademik, langkah apa yang paling tepat untuk dilakukan?
Oke, untuk soal yang nomor 7 jawabannya adalah yang B. Sama nggak teman-teman? Memahami perubahan kebijakan, mensosialisasikan prosedur baru kepada seluruh petugas serta membantu proses penyesuaian agar implementasi berjalan dengan lancar gitu. Apa teman-teman kompetensinya? Ya, adaptabilitas kayak gitu. Kemampuan menyesuaikan diri secara cepat terhadap suatu perubahan kondisi, apalagi kebijakan, sistem, lingkungan, waktu, target dan lain-lain kayak gitu. Lanjut teman-teman, soal nomor 8. Silahkan coba dibaca dulu kira-kira apa nih yang akan teman-teman lakukan kayak gitu. Untuk soal yang nomor 8, jawabannya adalah yang B. Melakukan evaluasi proses kerja secara menyeluruh, mencari penyebab pemborosannya itu, kenapa bisa ada pemborosan 8%, kemudian menguji perbaikan proses, kemudian memonitor hasil secara berkelanjutan. Jadi sebenarnya ada kata kunci di mana? Kata kunci di pilihannya yaitu apa? Continuous improvement. Jadi adanya suatu peningkatan tapi nggak yang cuma sekali, tapi peningkatan, peningkatan, peningkatan gitu yang disebut sebagai peningkatan berkelanjutan atau continuous improvements gitu. Itu kompetensi manajerial juga ya. Kita lanjut soal nomor 9. Kalau misalkan teman-teman di sini disuruh memutuskan ini, kira-kira tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? Harus ngumpulin informasi, kesebar di banyak unit, formatnya beda-beda lagi. Padahal tenggat waktunya udah mepet banget nih. Ya, kira-kira teman-teman bakal ngapain? Oke, untuk soal yang nomor 9, jawabannya adalah yang D. Mengumpulkan seluruh data, verifikasi terhadap keakuratan informasinya dulu, kemudian susun format yang seragam, kemudian pastikan laporan dapat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan ya sesuai dengan tenggat waktu yang ada ya, kayak gitu. Kompetensi manajerial apa? Ya, pengelolaan data atau informasi. Coba kita masuk ke studi kasus yang ke-10. Langkah yang harus diambil kalau misalkan teman-teman sebagai manajer project dan menemukan kondisi di atas. Tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D. Mengajak seluruh anggota mengevaluasi penyebab kegagalan secara objektif, memberikan motivasi, menawarkan arah baru, serta membangun kembali semangat tim yang habis gagal untuk memenangkan suatu tender, kan kayak gitu. Jadi di sini teman-teman harus bisa menunjukkan apa kompetensi manajerial apa di sini. Ya, leadership bisa kayak gitu. Lanjut teman-teman, soal nomor 11. Kira-kira kalau misalkan merupakan bagian dari anggota tim sosialisasi, apa yang akan teman-teman lakukan kalau ada kasus kayak di atas? Tentukan jawabannya. Oke, untuk soal yang nomor 11, jawabannya adalah yang E. Menjelaskan tujuan utama kebijakan menggunakan data dan manfaat yang diharapkan, mendengarkan masukan orang tua, serta membangun dukungan melalui komunikasi yang terbuka. Jadi ini bagaimana teman-teman mempengaruhi orang lain, yaitu orang tua siswa gitu, atau pihak yang mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan lah intinya kayak gitu. Agar mereka paham maksudnya tuh apa kayak gitu. Agar
di dalam kepalanya tuh nggak ada asumsi-asumsi liar, ketakutan, kekhawatiran, dan sebenarnya nanti impact-nya ke belakang apa. Jadi tanpa adanya paksaan. Influencing itu adalah kompetensi manajerial juga. Lanjut teman-teman, soal nomor 12. Tindakan yang paling tepat kalau misalkan ada kasus kayak gini, apa yang akan teman-teman lakukan? Iya, kalau yang benar adalah yang, ya jawabannya adalah yang C. Kalau misalkan teman-teman udah tahu nih, nggak percaya sama bawahan karena kerjanya kurang bagus, tapi akhirnya malah ganggu performa project lain karena ngerjainnya larut, terus project yang terlambat, kayak gitu. Ya yang dilakukan harusnya apa? Ya kompetensi manajerial apa teman-teman? Ya pendelegasian tuh gas, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Membagi pekerjaan sesuai kompetensi setiap anggota, kemudian cari waktu untuk memberikan penjelasan, tetapkan target, kemudian serta melakukan pemantauan terhadap hasil pekerjaan gitu. Nanti di sini kalau perlu nanti ada kata kunci, misalkan teman-teman nanti ada apa teman-teman? Ya transfer informasi, transfer teknologi, coaching, mentoring biar teman-teman bisa membagikan skillnya gitu kalau ada ya. Tapi kalau dari pilihan yang ada ini semuanya paling benar adalah yang C. Lanjut teman-teman, soal nomor 13. Kalau misalkan teman-teman di sini ada kasus kayak di atas, terus teman-teman itu sebagai tim penerima barangnya, tindakan paling tepat untuk dilakukan oleh teman-teman apa? Tentukan jawabannya. Soal nomor 13, jawabannya adalah yang C. Mendokumentasikan kondisi yang sebenarnya, mencatat ketidaksesuaian dalam berita acara penerimaan itu ya. Kemudian serta menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur. Jadi teman-teman ini benar-benar harus apa teman-teman? Ya transparan teman-teman. Kalau yang di apa teman-teman? Dokumen pengadaan sama realnya itu beda, ya jangan main terima-terima aja kayak gitu. Jadi di sini apa teman-teman? Kompetensi, akuntabilitas gitu. Transparan, tanggung jawab, patuh terhadap SOP kayak gitu. Lanjut teman-teman, soal nomor 14. Tindakan yang paling tepat untuk dilakukan kalau misalkan teman-teman ingin meningkatkan skill bawahan tapi nggak bikin dia minder, nggak bikin dia kurang pedenya, itu apa yang akan dilakukan? Oke, untuk soal nomor 14, jawabannya adalah yang B. Memberikan feedback secara berkala, kemudian menunjukkan cara kerja yang benar, gitu ya. Leading by example, gitu. Sini sini, nih lihatin nih, ha, misal gitu ya. Mendampingi praktek pekerjaan, kemudian mengevaluasi perkembangan kompetensinya. Apa teman-teman ini? Kompetensi manajerial apa? Ya coaching gitu kan, ada karyawan baru yang mungkin masih menyesuaikan diri, belum terlalu paham dengan prosedurnya secara menyeluruh, harus belajar secara cepat kayak gitu, akhirnya bikin kesalahan berulang gitu. Teman-teman harus bisa coaching gitu ya intinya ya dari soal nomor 14. Lanjut ke soal nomor 15. Kalau misalkan teman-teman di sini asumsinya sebagai wakil kepala sekolah, apa yang akan teman-teman lakukan? Silahkan tentukan jawabannya. Oke, gampang ya. Nomor 15 jawabannya adalah, ya jawabannya jelas yang A, teman-teman. Jadi ada yang namanya tuh adalah resilience gitu. Ini sebenarnya kayak daya tahannya teman-teman terhadap
tekanan mental ya, gara-gara ada fenomena yang menekan. Jadi beradaptasi secara cepat, kemudian nggak gampang nyerah, berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan ya penuh keterbatasan dan lain-lain kayak gitu, menjaga semangat diri maupun semangat tim gitu ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah jelas yang A. Oke? Dan itu adalah akhir dari video keempat ini untuk memahami seputar kompetensi manajerial. Gimana teman-teman? Mungkin di dalam kepala udah kebayang, oh manajerial tuh kayak gini gitu ya. Jadi nanti kalau ada tipe soal bagaimanapun itu, teman-teman pahami aja kata kuncinya. Posisikan teman-teman itu adalah orang yang melakukan tindakan tersebut dan ada kata kunci yang merupakan kunci dari kompetensi manajerial itu yang harus teman-teman tunjukkan. Intinya tuh kayak gitu, teman-teman. Nanti perbanyak aja latihan dari soal-soalku. Yang penting kata kuncinya udah nyerap. Nanti otomatis kalau sudah terbiasa, teman-teman bisa mengerjakan soalnya sendiri dengan cepat. Jadi jangan belajar langsung, wah aku harus buru-buru cepet nih, satu soal sekian detik. Jangan ditarget gitu. Pahami aja dulu. Kalau orang udah paham, udah terlatih, otomatis cepat sendiri. Karena udah apa? Udah punya journey-nya. Kayak gitu. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat media yang ada di sini kalau mau diskusi karir secara umum. Ada yang nyari info loker tinggal cek di bagian postingan atau ada yang pengen join ke grup lowongan kerjaku yang ada di WhatsApp secara gratis yang di dalamnya itu ada ratusan loker maupun ratusan gabungan lah ya loker dan info magang kayak gitu untuk lulusan baru maupun yang sudah pro hire kayak gitu yang di dalamnya ada HRD maupun pencari kerja. Teman-teman bisa kirimin aku pesan di DM sosial media atau email aja gitu. Kagak aku pengen join ke grup lowongan kerja yang ada di WhatsApp secara gratis, gimana caranya? Nanti teman-teman boleh join, ngajak teman-temannya juga boleh gratis. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.